Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih kartu lagi. Temanya, judulnya kali ini, siapa sih yang sering melamun tentang dirimu, ya? Sering terbengong-bengong tentang dirimu, gitu ya teman-teman ya. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Pertanyaannya, coba ditanyakan di dalam hati kamu sambil memilih di antara ketiga pilihan ini. Benar-benar ikuti intuisi kamu ya. Siapa sih yang sering melamun tentang dirimu? Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, pilihan satu. Siapa sih yang sering melamun tentang dirimu? Ya, kita mau cari tahu nih ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, tinggal kamu sesuaikan dengan energi dominan kamu ya. Baik kamu laki-laki maupun perempuan deh ya. Bebas. Kamu masih single atau kamu sudah berpasangan, bebas. Atau bahkan kamu masih PDKT nih gitu ya, masih nggak jelas hubungannya, ya bebas-bebas aja. Siapa tahu PDKT-annya kamu ini sering mikirin kamu ya, sering melamun tentang kamu gitu ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali guys, ya nggak akan bosen-bosen aku kasih tahu ya. Kalau nggak cocok sama sekali sama energimu, sama situasi dan kondisi kamu, atau bahkan kamu nggak nyaman sama sekali, jangan dipaksakan ya, tinggalkan saja, nggak apa-apa ya. Kalau nggak cocok sama sekali, kamu nggak menemukan kenyamanannya sama sekali dengan setiap hasil bacaan kamu, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Jangan terlalu diambil perasaan. Ini pembacaannya sangat umum ya, jadi nggak akan cocok untuk kalian semua di luar sana ya teman-teman ya. Tinggal diambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya gitu ya. Kalau memang gak cocok sama sekali nih, aku merasa gak nyaman, ya sudah, tinggalkan saja, gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ciri-ciri dia yang sering melamun tentang kamu. Ini fun reading ya teman-teman. Ini fun reading, jangan terlalu diambil perasaan. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya ini secara random ya, berdasarkan informasi yang aku dapat dari tebaran kartunya dan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, pilihan satu. Di sini ada Two of Swords. Ya, ciri-ciri dia yang sering memikirkan kamu, melamun tentang kamu ya. Knight of Pentacles. Page of Cups. Nine of Cups dan ada Page of Wands. Oke, energinya muda ya orang ini ya. Aku tidak bicara usia ya guys. Ini energinya muda gitu ya. Mungkin pembawaannya jauh lebih muda dibandingkan usia sebenarnya, kekanak-kanakan gitu ya teman-teman ya mungkin. Atau memang dia lebih muda usianya daripada kamu. Oke, di sini aku lihat ada energi dari zodiak Aquarius, Libra, Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oh, ada fire sign juga, itu Leo, Sagittarius, dan Aries ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang sering melamun tentang kamu. Saat ini dari Two of Swords ya. Dia sedang di dua pilihan. Ya, entah memang pilihannya karena ada jarak antara kamu sama orang ini, atau memang dia punya pilihan lain. Dia sudah punya pasangan lah intinya ya teman-teman ya. Dari Two of Swords, sepertinya dia sedang memilih yang terbaik gitu ya. Mungkin itu yang membuat dia sering melamun tentang kamu ya. Mungkin ketika dia melamun ini bukan hanya memikirkan dirimu gitu ya, tapi juga melamun tentang situasi kalian gitu. Karena dari Two of Swords aku lihat ya, dia ada di dua jalan istilahnya, ada di dua pilihan. Entah memang dia mikirin keluarganya, mungkin juga ada jarak di antara kalian berdua, atau memang sudah punya pasangan, entah kamu atau dia. Teman-teman, kalau kita ngomongin soal percintaan di pembacaan umum seperti ini, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, baru aja aku dapat info ya teman-teman, ada yang masuk di dalam intuisiku dari Two of Swords di sini. Untuk kamu yang memang dia lagi bingung ya, antara kamu atau pasangannya gitu ya. Kamu tahu kalau dia sudah punya pasangan ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya jujur apa adanya. Aku nggak akan lebih-lebihin, aku nggak akan kurang-kurangin. Harap bijak dan bersikap dewasa ya teman-teman dalam menyikapi setiap penjelasan yang aku berikan ke kamu. Oke?
Ya, dari Two of Swords aku baru saja dapat informasi melalui intuisiku. Ini khususnya bagi kamu yang memang dalam hal kisah cinta sama dia, dia bingung nih antara kamu atau pasangannya. Kamu tahu dia punya pasangan, atau vice versa, dia tahu kamu punya pasangan, ya teman-teman ya. Tapi mungkin entah kamu atau dia merasa sudah tidak bisa begitu-begitu aja hubungannya. Jadi perlu dipastikan yang mana nih yang terbaik menurut kalian berdua, yang mana nih yang perlu dipilih. Jadi kan nggak bisa menjalani dua orang sekaligus gitu ya. Ini mungkin sudah ada kesepakatan di antara kalian berdua, dan saat ini dia sering melamunkan tentang hal itu gitu ya, khususnya bagi kamu yang memang masalah three party relationship ya, entah kamu entah dia yang sudah punya pasangan gitu ya. Intinya saat ini dia lagi bingung mikirin antara kamu atau pasangannya, atau mungkin kamu ya yang punya pasangan gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada masalah jarak juga antara kamu dengan orang ini gitu ya. Mungkin dia ngelamun bukan hanya tentang dirimu yang dia lamunkan, tapi mungkin tentang hubungan kalian berdua. Kalau misalnya ada jarak gitu ya, ada LDR di sini, apakah bisa dijalani, karena ini kan cukup berat menjalani LDR. Banyak yang dia lamunkan tentang hubungan kalian ya. Orangnya sangat menarik guys, yang sering melamunkan dirimu ini orangnya sangat menarik. Dia punya jiwanya bebas ya teman-teman ya. Ada Page of Wands soalnya di sini, dia punya jiwa bebas. Cenderung orangnya sulit untuk berkomitmen. Dia cenderung sulit untuk berkomitmen dalam hubungan percintaan ya. Jiwanya bebas, orangnya sangat humoris, friendly banget, tipikal orang yang disukai oleh orang lain, entah itu untuk berteman, entah itu memang lawan jenis gitu ya. Lawan jenis banyak yang ingin dekat sama orang ini karena memang pembawaannya sangat hangat, sangat ramah, sangat friendly gitu ya teman-teman ya. Meskipun memang dia punya sifat yang agak berapi-api dari Page of Wands ya, agak berapi-api, agak emosional, cukup egois juga, apalagi kalau dia sudah menginginkan sesuatu atau dia sudah mengeluarkan suatu pendapat gitu ya. Pokoknya dia yang paling benar ya teman-teman ya, itu ciri-cirinya dia sedikit ya tentang sifatnya. Oke, ini jiwanya muda ya guys, yang sering melamunkan tentang kamu ini. Dia punya pembawaan yang cenderung jiwa bebas gitu ya. Dia nggak mau dikekang, dia juga tidak akan mengekang pasangannya gitu ya teman-teman. Jangankan sama pasangannya, sama orang tuanya pun dia sulit sekali untuk dibilangin, sulit sekali untuk dikekang gitu ya. Dia pokoknya sukanya sesuka hatinya dia gitu ya teman-teman. Ada Knight of Pentacles ya, dia sebenarnya punya pekerjaan, dia punya karir, entah dia berkarir dalam hal apa ya, mungkin dia bekerja di suatu tempat atau memang dia wira swasta gitu ya. Tapi memang sebenarnya tekadnya dia untuk bekerja, tekadnya dia untuk punya penghasilan sendiri, keamanan finansial itu sudah besar, tekadnya dia sudah besar. Cuman memang dari Knight of Pentacles atau dan Page of Wands, dia tekadnya dia, semangatnya dia, optimisnya dia itu ada. Dia punya sifat seperti itu, tapi memang mungkin saat ini dia baru menjalani karirnya. Jadi secara finansial belum aman-aman banget ya, itu secara finansial ya. Pekerjaan, karir, dia sudah tahu lah yang terbaik untuk dia, karirnya dia apa gitu ya. Tapi memang mungkin dia masih menjajaki, mungkin dia masih memulai pekerjaannya dia, jadi pendapatannya dia masih cukup untuk dirinya dia aja gitu ya. Jadi belum terlalu settle ya teman-teman, secara keuangan belum terlalu aman gitu ya. Mungkin dia usianya lebih muda dari kamu, atau memang dia jiwanya bebas, jiwanya muda gitu ya teman-teman, lebih muda, pembawaannya tuh lebih muda dibandingkan usia sebenarnya gitu ya. Page of Cups, orangnya bucin banget guys. Kalau sudah jatuh cinta, bucin banget, dia akan melakukan apapun untuk orang yang dia cintai, khususnya lawan jenis ya teman-teman. Page of Cups, ekspektasi dia dengan yang namanya percintaan itu sangat berlebihan ya. Ekspektasinya dia tentang yang namanya hubungan percintaan itu sangat berlebihan. Yang dia mau hubungan percintaan itu tidak ada yang namanya sakit. Yang dia mau hubungan percintaan itu pengennya indah-indah melulu gitu ya teman-teman. Ya seperti ABG ya, seperti anak baru gede gitu ya, seperti remaja lah gitu ya, ekspektasi percintaannya dia gitu. Tapi orangnya bosenan ya. Orang yang sering melamun tentang dirimu ini sering orangnya bosenan ya teman-teman. Maklum teman-teman, di sini banyak sekali energi muda ya orangnya, apalagi dia tidak mau dikekang, dia sulit untuk berkomitmen, sulit atau belum siap gitu ya teman-teman. Ya orang ini bosenan. Kalau sudah cinta banget, tapi
Kalau menurut dia sudah bosan dengan pasangannya, ya dia akan menunjukkan banget sih. Ya orangnya bosenan lah, intinya seperti itu. Nine of Cups. Nine of Cups dan ada Page of Wands. Teman-teman yang sering melamun tentang dirimu memang lagi jatuh cinta sama kamu. Kenyataannya seperti itu saat ini energinya dia ya. Memang saat ini dia lagi jatuh cinta sama kamu. Tapi ya ada Nine of Cups dan ada Page of Wands. Tapi orang ini seperti tadi aku jelaskan, orangnya tipikal yang bosenan. Kalau dia sudah bosan dengan pasangannya, atau dia sudah bosan di suatu pekerjaan tertentu, keadaan tertentu, dia akan sangat tegas untuk meninggalkan hal itu. Hal-hal yang membuat dia nggak suka lagi, hal-hal yang membuat dia nggak nyaman lagi gitu ya. Nine of Cups memang orangnya agak player. Orangnya agak player, suka banget tebar pesona. Komitmen dan kesetiaannya dia memang kurang bisa dipegang ya, jujur ya guys. Komitmen dan masalah kesetiaannya dia terhadap pasangan memang kurang bisa dipegang ya teman-teman. Dari Nine of Cups dan ada Page of Wands. Dari Nine of Cups aku lihat di sini memang dia sebenarnya tipikal pencinta yang ulung. Ya teman-teman, pencinta ulung lah istilahnya, karena memang tanpa dia melakukan pendekatan yang terlalu berlebihan sama lawan jenis ya, itu lawan jenis suka aja sama dia, pengen deket aja sama dia gitu ya teman-teman. Tipikal pecinta yang ulung. Ya ya mungkin dia good looking, karena memang aku lihat di sini menarik ya guys, good looking gitu, enak dipandang gitu ya, enak dipandang mata. Secara stylenya dia, fashionnya dia juga cukup menarik gitu ya. Dia suka mewarnai rambutnya, ya benar-benar merawat tubuhnya lah gitu ya teman-teman. Dari atas sampai ke bawah tuh benar-benar dirawat, benar-benar menurut dia tuh harus kelihatan keren gitu ya di mata orang lain. Mungkin juga itu pekerjaannya dia yang mengharuskan dia terlihat keren gitu di depan orang banyak gitu ya teman-teman. Atau memang pembawaannya dia aja, emang dia suka yang perfect gitu ya dalam hal fashion gitu ya teman-teman. Dia suka mewarnai rambutnya agak bergelombang gitu ya. Saat ini kenapa dia melamunkan tentang kamu ya, mungkin pertama ada kebimbangan ya antara satu orang dengan yang lain gitu ya. Ada juga kebimbangan di sini, ada LDR antara kamu dengan dia gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke, ini orang bukan tipikal orang yang sulit untuk mencari pasangan ya. Orang yang sering melamun tentang kamu ini bukan tipikal orang yang sulit untuk mencari pasangan ya teman-teman. Saat ini energinya dia lagi jatuh cinta banget sama kamu ya, lagi suka banget sama kamu gitu ya. Jadi menggebu-gebu nih ya, menggebu-gebu perasaannya dia sama kamu gitu ya saat ini gitu ya. Ya dari Nine of Cups, secara pekerjaan yang dia sukai dia sudah dapat. Secara misalnya dia lagi pengen berhubungan dengan lawan jenis, pengen punya pacar misalnya, pengen punya pasangan, dia tipikal orang yang gampang untuk mendapatkan pasangan gitu ya teman-teman. Semua hal yang dia inginkan sebenarnya sudah dia dapatkan dari Nine of Cups. Semua hal yang dia harapkan, dia inginkan, mungkin dia doakan juga gitu ya, dia usahakan juga, itu sudah dia dapatkan di dalam hidupnya. Hampir semua yang dia inginkan gitu ya teman-teman. Karena gini, dari Page of Wands ya, orangnya ini optimis banget, dia sangat percaya diri, sebenarnya pekerja keras. Apapun yang dia inginkan bakalan dia kejar banget. Apapun yang dia inginkan bakalan kejar banget. Dalam hal cinta, dalam hal karir, pertemanan, apapun itu. Makanya dari Nine of Cups dia sudah mendapatkan hampir semua yang dia inginkan selama ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Page of Cups. Aku lihat dia punya daya tarik yang begitu besar ya. Dia punya daya tarik seksual yang begitu besar guys. Jadi nggak heran banyak lawan jenis yang tertarik sama orang ini. Ya, tipikal penggoda. Ya, suka flirting, suka menebar pesona gitulah teman-teman ya. Kamu ngerti maksud aku ya. Kalau dia feminin teman-teman, kamu yang menonton videoku ini maskulin ya. Kalau misalnya yang sering melamunkan tentang kamu ini feminin, dia suka pakai hiasan kepala ya. Dia suka pakai hiasan kepala, entah itu memang jepit, entah itu memang diikat rambutnya gitu. Intinya memang dia perfeksionis banget sih. Kalau dalam hal fashion dia sangat perfeksionis ya. Oke, saran untuk kisah cintamu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui dengan si dia yang sering melamunkan tentang dirimu ya? Ada attraction, ya seperti tadi aku jelaskan ya. Dia tipikal orang yang memang senang sekali dandan, senang sekali kelihatan cantik, ganteng, keren gitu ya, wangi, bersih gitu. Pokoknya secara penampilan orang ini sangat menjaga
kebaikan penampilannya dia, kesehatan tubuhnya dia, keseksian tubuhnya dia gitu ya. Dia punya daya pikat yang cukup tinggi di mata lawan jenis, dan dia kadang-kadang memanfaatkan hal itu ya teman-teman ya. Ya itu dia seperti sulit untuk berkomitmen sebenarnya orang ini gitu ya. Ada release your ex, dan ada true love. Mungkin bagi kamu yang memang sedang menjalani three-party relationship, entah kamu entah dia yang menyadari bahwa kalian masih punya pasangan gitu ya. Kayaknya memang dia menganggap kamu cinta sejatinya dia, dan pada akhirnya mungkin dia akan memilih kamu. Kalau misalnya di soal jarak gitu ya, dia kayaknya pada akhirnya akan memilih untuk meneruskan hubungannya sama kamu. Dia merasa siap untuk melakukan hubungan jarak jauh ini. Mungkin kamu juga seperti itu ya. Ya, di sini ada release your ex dan true love. Ya, kayaknya untuk kamu yang menjalani three-party relationship, mungkin dia punya pasangan, kayaknya kalian berdua akan memutuskan untuk bersatu ya. Mungkin dia akan meninggalkan pasangannya atau kamu yang meninggalkan pasanganmu. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya. Karena di sini kalian berdua, kamu dengan pasanganmu ini, kamu dengan dia ini, merasa ini cinta sejatinya aku gitu ya. Mungkin kamu dengan dia gitu ya, merasa seperti itu. Khususnya dia akan meninggalkan pasangannya untuk kamu ya teman-teman ya. Ya, dia akan meninggalkan pasangannya untuk kamu. Ada release your ex ya. Dia kalau misalnya ini ngomongin jarak, ada LDR di antara kamu, mungkin kalian berdua memutuskan untuk siap deh nih jalanin LDR, toh kan sama-sama cinta gitu ya. Merasa bisa dipercayalah untuk satu sama lain. Ya, kayaknya orang yang sering melamun tentang dirimu ini memang dia lagi jatuh cinta banget sama kamu teman-teman. Dan dia seperti tadi aku jelaskan, dia kalau dia sudah tidak nyaman, dia orangnya bosenan ya. Kalau dia sudah tidak nyaman di suatu keadaan, suatu hubungan, dia akan rela atau akan tegas untuk meninggalkan keadaan itu. Ada release your ex, dia bakalan tegas meninggalkan keadaan-keadaan yang membuat dia sudah membosankan gitu. Meskipun itu pasangan dia sebelumnya, ya dia tega untuk meninggalkan pasangan sebelumnya untuk beralih kepada orang yang lain gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang melamunkan tentang dirimu ini ya memang punya pasangan, dan dia saat ini sedang memikirkan untuk meninggalkan pasangannya dan beralih ke kamu. Mungkin saja seperti itu ya guys. Oke, kita lihat inisialnya dia atau inisialnya kamu ya ini, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oke, pilihan satu ini. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, di sini aku lihat ada huruf I, Z, D, Y, M, H, K, J, I lagi, H, E, X, dan J. Mungkin ada huruf X di sini ya teman-teman. Mungkin saja yang sering melamunkan tentang dirimu ini mantanmu ya. Entah memang dia melamunkan ingin kembali, atau memang dia melamunkan bahwa dia mungkin merindukan kamu, atau dia berpikir kamu lagi ngapain, apakah kamu sudah punya pasangan, apapun ya teman-teman. Kalau orang melamunkan tentang diri kita, banyak hal yang ada di pikirannya dia ya. Karakteristik tambahannya dia, pilihan satu, yang melamunkan dirimu ya, sering bengong tentang kamu gitu ya, entah apa yang ada di pikirannya dia teman-teman. Oke, karakteristik tambahan pilihan satu yang sering melamunkan tentang dirimu. Oke, di sini ada mobil. Mungkin dia lebih suka pakai mobil kemana-mana, mungkin lebih adem, terbebas dari panas, terbebas dari hujan mungkin ya. Dia suka pakai mobil. Ada energi Cancer, ada true love ya. True love-nya 2 kali ya, true love, dan di sini oracle true love. Mungkin dia menganggap kamu cinta sejatinya dia. Jadi dia rela-rela aja ya meninggalkan pasangan dia sebelumnya. Dia rela untuk menjalani LDR mungkin saja ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Ada secret admirer ya, yang sering melamunkan tentang dirimu ini mencintai kamu dalam diam ya guys. Dia belum bicara sama kamu sampai saat ini tentang perasaannya dia. Ada dewasa dan bijaksana, mungkin kamu bisa merubah dia menjadi jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Intuitif ya, dari Two of Swords, dia sedang menyeimbangkan antara logikanya dia yang sangat tajam juga intuisinya dia ya teman-teman. Dia intuitif. Ada rambut lurus, ada rambut hitam, mungkin warna dasar rambutnya dia hitam gitu ya teman-teman. Ada pakai kacamata hitam, ada bernyanyi, mungkin dia suaranya bagus, atau memang dia bekerja sebagai penyanyi gitu, atau memang dia suka aja bernyanyi gitu ya. Ada rambut bergelombang ya. Itu dia yang sering melamunkan tentang dirimu. Semoga cocok ya guys. Bye bye. Pilihan kedua, yang sering melamun tentang dirimu, yang sering bengong karena kamu, mikirin kamu gitu ya. Entah apa yang ada di pikirannya dia teman-teman. Pokoknya ini tentang dia yang sering melamun tentang kamu ya. Ciri-cirinya dia, baik kamu divine feminine
Kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, masih single, atau kamu sudah berpasangan, sudah berkeluarga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya kamu dengan apa adanya. Nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku pahit-pahitin. Ya, apa adanya guys. Tolong dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap penjelasan yang aku berikan ke kamu tentang tebaran kartu kamu nanti ya. Aku akan jelaskan secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau nggak cocok sama sekali nih dari awal sampai akhir, atau kamu nggak nyaman ya sama aku menjelaskan setiap tebaran kartu kamu, ya sudah, nggak apa-apa. Jangan dipaksa kalau memang nggak cocok atau tidak nyaman. Ya, jangan dipaksa, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Jangan terlalu diambil perasaan ya kalau memang nggak cocok sama energi kamu. Ya, ambil yang resonates-nya, ambil yang cocoknya dengan energi kamu, dengan keadaan kamu. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Ini fun reading, jangan terlalu diambil perasaan ya. Oke, pilihan kedua, yang sering melamun tentang dirimu. Seperti apa dia ya? Di sini ada the devil. Ten of Swords, oke. Sekali lagi aku jelaskan. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartu kamu apa adanya. Ya, kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja. Jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions ya, teman-teman ya. Oke, Six of Pentacles. Oke, the High Priestess. Nine of Swords. Oke, teman-teman. Ada energi Scorpio kuat di sini, ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, Virgo kuat di sini, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang melamun tentang dirimu, sering banget ngelamun tentang kamu ya. Oke, dari the Devil. Jujur ya guys, di sini ada the Devil dan ada Ten of Swords. Bagi kamu yang nggak suka ngomongin mantan, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi aku hanya menjelaskan apa adanya dari tebaran kartu kamu ya guys. Di sini ada the devil dan ada ten of swords. Yang melamunkan dirimu sering banget ini, bahkan depresi ya teman-teman ya, jatuhnya dari ten of swords dan ada nine of swords. Orang ini kalau ngelamunin kamu nih cenderung kayak depresi, kayak kurang istirahat, kayak bener-bener mikirin, bener-bener seperti kehilangan gitu ya teman-teman. Ini adalah mantanmu. Orang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu. Kamu pernah sangat mencintai dia. Kalau dia sampai sekarang mencintai kamu. Ya, itu poinnya. Kamu pernah sangat mencintai orang ini, tetapi dia sampai sekarang mencintai kamu. Makanya sampai depresi banget. Dia rindu banget sama kamu, dia kehilangan kamu banget. Dulu, mungkin dari the devil ya. Mungkin ketika kalian bersama, ketika kalian masih punya hubungan ya, ada saling menyakiti di antara kamu dengan dia. Ada saling menyakiti di antara kamu dengan dia. Hubungan ini pokoknya bukan hubungan yang baik-baik saja. Hubungannya sudah saling menyakiti, sudah banyak pertengkaran di situ, sudah banyak hal-hal yang toksik di antara hubungan kalian berdua. Akhirnya kamu atau dia menyudahi hubungan ini gitu ya teman-teman. Entah apa yang terjadi di dalam hubungan kalian berdua dulu gitu ya, tapi kalian berdua akhirnya menyerah dengan keadaan itu. Dan sampai sekarang ketika dia dan kamu sudah berpisah, dia baru merasakan bahwa dia masih merindukan kamu, masih mencintai kamu. Dia ingin kembali sama kamu gitu ya. Sebenarnya keinginannya dia, cuman dia sangat menyadari bahwa ketika kalian berpisah, dari Ten of Swords dan ada Nine of Swords ya, ketika kalian berpisah itu memang sangat menyakitkan. Jadi yang membuat depresi gitu, rasa tidak percaya dirinya dia untuk kembali ke kamu ya mungkin karena dia takut ditolak sama kamu. Ya, dia takut ditolak sama kamu karena dia berkaca dari pengalaman percintaan kalian berdua. Intinya yang sering ngelamun tentang kamu ini memang seseorang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu. Tapi sampai saat ini dia masih terdiam, ada the High Priestess ya. Dia masih terdiam. Dia masih belum sanggup untuk berkata-kata sama kamu, dia masih menyimpan rasa rindunya, dia masih menyimpan rasa cintanya, dia masih menyimpan rasa kehilangannya sama kamu. Ya, karena kenapa dia tidak berkata-kata sama kamu tentang perasaannya dia, rasa kehilangannya dia terutama gitu ya. Ya karena ada rasa tidak percaya diri, takut ditolak gitu ya, teman-teman. Banyak
Kayaknya overthinking banget di sini dari Nine of Swords. Overthinking ya teman-teman ya. Ya wajar sih ya, karena perpisahan kalian ini begitu menyakitkan untuk dia dan untuk kamu, tapi mungkin saat ini kamu sudah move on, dianya belum gitu ya teman-teman. Ada the devil. Ya, hubungan kalian ini sudah sangat menyakitkan, mungkin ada pengkhianatan di situ yang kamu lakukan atau dia lakukan, vice versa. Teman-teman, vice versa. Kalau kita ngomongin percintaan di pembacaan umum seperti ini, itu energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ya, tinggal disesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri. Ya, mungkin di dalam hubungan kalian terdahulu ada pengkhianatan yang berulang kali, entah kamu entah dia gitu ya, atau memang ada kekerasan fisik di situ, mungkin saja ya. Ya banyak hal yang terjadi di dalam hubungan kalian terdahulu yang sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak ya teman-teman ya. Begitu kehilangan kamu, begitu hubungan kalian selesai, dia sangat merasa kehilangan. Mungkin juga beberapa dari kamu dia sebenarnya sudah mengungkapkan perasaannya dia, permintaan maafnya dia, cuman ada penolakan begitu tegas dari kamu. Mungkin saja tinggal disesuaikan dengan situasi kamu ya teman-teman ya. Ini intinya, yang sering melamun tentang dirimu adalah mantanmu. Entah dia sudah berkata sejujurnya sama kamu tapi kamu tolak ya dengan tegas, atau memang orang ini masih belum berani mengungkapkan penyesalannya sama kamu gitu ya teman-teman. Orang ini sampai depresi banget ya guys. Dia seperti kehilangan semangat untuk kerja, untuk bergaul, bahkan dia belum siap untuk membuka hatinya yang baru, karena di dalam pikirannya dia selalu ada kamu. Kebawa mimpi nih dia ya, hubungan kalian kebawa mimpi. Wajah kamu nih kalau dia lagi tidur itu, terutama kalau di malam hari ya, ini selalu terbayang-bayang lah intinya. Ya ilah, kayak lagu ya, terbayang-bayang ya. Oke. Dari The High Priestess ya. Oke. Yang sering melamunkan tentang dirimu adalah secret admirer-nya kamu. Dia mencintai kamu dalam diam. Makanya kenapa dia sering melamun tentang dirimu. Ada rasa pokoknya kayak maju mundur ya, keinginannya dia untuk mengatakan cintanya sama kamu ini maju mundur. Ada rasa tidak percaya diri ya dari dirinya. Mungkin ada faktor kamu punya pasangan, mungkin dia juga punya pasangan, mungkin ada faktor finansial, mungkin karir juga. Ada rasa tidak percaya diri yang dia punya untuk kamu ya. Kenapa dia makanya terdiam ya. Yang sering melamun tentang kamu ini ya, dia mencintai kamu dalam diam. Dari The High Priestess, orang ini sangat intuitif ya teman-teman. Intuisinya sangat-sangat tajam. Dia mata ketiganya sudah mulai terbuka. Dia orang yang sangat sederhana, secara penampilan sederhana guys ya. Secara penampilan sederhana. Dia religius ya, dia religius. Dia punya kemapanan secara finansial kalau aku lihat ya dari The High Priestess, dan ada Six of Pentacles. Orang ini lembut ya hatinya ya teman-teman, sensitif, sangat lembut, sangat dewasa. Dewasa ini bukan secara usia saja, tapi bisa saja memang pembawaannya dia yang dewasa, jauh lebih dewasa dibandingkan usia dia sebenarnya, atau memang dia memang lebih tua dari kamu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Orang ini dari Six of Pentacles, orangnya sangat baik ya guys. Orangnya nggak pelit, dia punya kemapanan secara finansial ya. Karirnya dia sangat baik gitu. Orang ini sangat dekat dengan pencipta. Dia sering bermeditasi, dia sering menenangkan diri. Orangnya agak introvert, tertutup. Banyak yang ingin mendekati dia, lawan jenis ya. Banyak juga teman-temannya dia yang mau berteman sama dia, bergaul sama dia, tapi memang dia yang membatasi pergaulannya dia. Nggak heran kenapa dia sanggup untuk menyembunyikan perasaan cintanya sama kamu ya, karena memang seintrovert itu guys orangnya ya. Bukan berarti dia kuper atau kurang pergaulan, tidak. Banyak sekali yang mau bergaul sama orang ini karena orangnya ini ya teman-teman, baik ya gitu. Orangnya lembut gitu ya. Sebenarnya gampang kesinggung orangnya, gampang sakit hati. Kalau memang ada yang menyakiti hatinya sedikit aja nih gampang kesinggung orangnya. Cuman karena dia introvert, dia tertutup gitu ya, dia cenderung memendam rasa kecewanya dia, amarahnya dia ya teman-teman. Bukan orang yang frontal gitu ya teman-teman, yang sering melamun tentang dirimu. Dari Six of Pentacles ya. Orang ini sering berbagi, senang berbagi, senang menolong gitu ya. Bukan hanya secara keuangan saja, bukan secara materi saja dia senang berbagi, tapi dia senang sekali berbagi perhatiannya dia. Dia senang sekali membagi waktunya dia untuk orang-orang yang membutuhkan dia. Orang-orang yang membutuhkan dia ya mungkin saja keluarganya, sahabatnya, pasangannya gitu ya teman-teman ya. Aku merasa kok energinya dia dari Six of Pentacles dan ada The High Priestess ini sangat lembut ya guys, sangat sabar orangnya gitu ya. Hatinya sangat lembut, mudah terluka juga sih sebenarnya gitu ya, tapi
dia kan ada ya beberapa orang yang kalau terluka, hatinya kecewa, marah, itu dia frontal ya, gitu ya, mengungkapkan kemarahannya dia. Kalau ini enggak ya, yang sering melamunkan tentang dirimu ini, dia enggak, dia lebih memendam perasaannya dia. Ada Nine of Swords ya. Jujur sih aku lihat dari kartunya dia ini, dari energinya dia ya, secret admirer-nya kamu ini, dia cenderung terluka ya dengan cintanya dia yang sama kamu nih, yang dalam diam gitu ya. Dia cenderung terluka, dia pengen jujur tapi memang belum berani guys. Menurut dia mungkin belum waktunya, atau memang nggak perlu deh kasih tahu gitu, atau memang belum berani ya, dia menunggu waktu yang tepat mungkin gitu ya teman-teman. Oke, ada energi lain aku dapat dari The Devil. Orang yang sering melamunkan dirimu ini memiliki ketertarikan secara seksual sama kamu, memiliki ketertarikan secara fisik yang begitu besar sama kamu. Ya, mungkin menurut dia kamu sesuai dengan kriterianya dia dalam mencari pasangan gitu ya teman-teman. Dia sering melamunkan ya kamu, betapa indahnya kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Kamu ngerti ya maksud aku ya guys gitu ya. Sering berfantasi tentang kamu gitu ya teman-teman. Ya, punya ketertarikan seksual sama kamu yang begitu tinggi, ketertarikan fisik sama kamu yang begitu tinggi. Orang yang sebenarnya gagah ya guys, kalau memang dia maskulin. Kamu yang menonton videoku, feminin, dan yang sering melamun tentang dirimu ini adalah maskulin, dia gagah ya. Dia gagah, orangnya pekerja keras banget. Posesif ya guys ya. Sebenarnya dia posesif banget sama pasangannya. Dia akan sangat mengekang sekali pasangannya gitu ya, tapi dianya nggak mau dikekang gitu ya. Egoisnya, dia egois ya, dia egois. Dia punya sifat yang cukup egois gitu ya, punya sifat yang sangat posesif kalau aku lihat dari The Devil. Tapi dia sendiri nggak mau dikekang, dia tidak mau dicegah. Apapun yang mau dia lakukan pokoknya dia mau lakukan, nggak bisa dilarang. Cenderung seperti itu. Ya, itu apa sih namanya, egois ya guys namanya gitu ya. Ya secara fisik memang sangat menarik ya guys, ganteng, cantik gitu ya. Kelihatan banget kalau dia ini orang sukses dari penampilannya dia. Ini energinya lain dengan tadi yang secret admirer-nya kamu ya. Memang ini pembacaan umum ya teman-teman, ini general reading umum banget gitu, jadi energinya bercampur di sini gitu ya. Ya secara fisik kelihatan banget kalau dia ini memang banyak uangnya gitu ya. Mungkin dari kendaraan yang dia pakai, mungkin dari pakaian yang dia pakai, banyak hal yang bisa kelihatan lah kalau orang ini sukses secara karir, secara keuangan gitu ya. Pekerja keras banget. Kalau maunya ya maunya, dia cenderung seperti itu. Kalau dia mau sesuatu, dia mau seseorang, dia bakalan kejar ya. Kalau dia mencintai seseorang, dia tertarik sama seseorang, itu dia bakalan kejar banget. Kalau dia menginginkan suatu karir tertentu, dia bakalan kejar banget, dia bakalan usaha banget, pantang mundur lah orangnya gitu ya teman-teman ya. Tipikal orang yang punya kemauan keras ya. Jadi dia tidak takut dengan kegagalan. Mungkin itu positifnya dia ya. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sebenarnya secara spiritual orang ini ya cukup tajam ya tingkat spiritualnya dia gitu ya teman-teman. Dia seimbang antara sisi duniawinya dia dengan rohaninya dia gitu ya. Dia mengerti spiritual dan supranatural sebenarnya. Cuman ya itu orangnya kalau sudah memiliki keinginan tertentu gitu, dia pasti kejar itu teman-teman ya. Bakalan usaha banget, mungkin jauh lebih banyak usahanya dibandingkan doanya dia kalau dia lagi terobsesi dengan sesuatu ya. Di sini kayaknya baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, orang ini rambutnya agak bergelombang, tapi tidak bergelombang banget ya, agak bergelombang gitu ya. Dia sangat merawat sekali tubuhnya teman-teman. Mungkin dia suka olahraga gitu ya. Kelihatan seksi banget dari pembawaannya dia, auranya dia, mungkin dari cara dia berpakaian gitu ya. Mungkin kalau dia feminin, dia kelihatan seksi. Dari cara berpakaiannya juga kelihatan dia sangat seksi. Dia suka sekali dandan ya, dia suka sekali make up kalau memang dia feminin teman-teman. Dia suka sekali mewarnai rambutnya baik feminin maupun maskulin. Pokoknya kelihatan keren banget, pokoknya kelihatan fashionable banget ya untuk beberapa dari kamu nih yang sering melamun tentang dirimu. Tapi ada beberapa orang di sini ya, dia sangat sederhana. Mungkin secret admirer-nya kamu ya teman-teman ya, dia lebih sederhana. Bukan berarti dia tidak punya uang gitu ya, tapi dia jauh lebih sederhana penampilannya gitu ya, dan introvert. Ini sepertinya 70% orangnya 70% yang melamunkan tentang dirimu nih orangnya memang ya seperti tadi ya teman-teman, ekstrovert sekali,
posesif dan sebagainya. Tapi kalau 30% ini kayaknya yang tadi aku jelaskan ya, ada Six of Pentacles dan ada The High Priestess. Ini secret admirer-nya kamu. Ya, teman-teman ya, itu penampilannya jauh lebih sederhana lah. Bukan berarti dia tidak bisa beli gitu ya, fashion barang-barang bagus, tidak. Dia punya kekuatan ekonomi gitu ya. Tapi memang dia lebih memilih untuk menjadi orang yang jauh lebih sederhana aja lah gitu ya. Tapi ada beberapa dari kamu juga nih jauh lebih besar ya ininya ya, energinya yang aku tangkap. Ini orangnya memang posesif gitu ya teman-teman. Dia memiliki ketertarikan fisik dan seksual sama kamu yang begitu tinggi ya, terlihat seksi pembawaannya, dia suka pakai baju seksi, dia suka merawat tubuhnya dan sebagainya ya teman-teman, suka olahraga dan sebagainya gitu ya teman-teman, suka mewarnai rambutnya ya, seperti itu ya. Itu dia yang sering melamunkan tentang dirimu. Oke, apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini dan hubungan kalian? Oke teman-teman, forgiving and learning. Oke, di sini khususnya bagi kamu yang tadi melamunkan dirimu adalah mantanmu ya, orang yang pernah dekat sama kamu cinta banget dulu ya waktu masih ada hubungan sama dia, tapi kalau dianya sampai sekarang mencintai kamu ya teman-teman. Kalau kamu mungkin sudah move on. Di sini ada forgiving and learning. Di sini dianjurkan maafkan dia, maafkan kisah cinta kalian yang dulu, maafkan keadaan kalian saat ini gitu ya. Dan kalau kamu tidak mau menerima kehadirannya dia ya tidak apa-apa, itu free will ya teman-teman ya. Dan dianjurkan di sini belajar dari pengalaman itu, kegagalan itu ya teman-teman, kegagalan dari hubungan kamu dengan mantanmu ini ya. Maafkan dia, bersihkan dirimu dari energi kemarahan, dari energi mantanmu yang menyakitkan mungkin gitu ya teman-teman ya, supaya hubungan kamu yang kamu jalani saat ini jauh lebih baik dibandingkan dulu gitu ya. Kalau kamu memang memutuskan untuk menerima kehadiran mantanmu ini suatu saat nanti ya teman-teman, ya lupakan rasa sakit kamu, lupakan kegagalan kamu terdahulu, dan belajar dari kegagalan itu untuk membina lagi hubungan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, seperti itu ya. Intinya di sini harus ada memaafkan dan belajar dari pengalaman menyakitkan itu ya. Ada stay optimistic about your love life. Ya, optimis aja tentang kehidupan percintaan kamu, baik kamu yang memutuskan untuk single dulu, belum siap untuk menerima cinta yang baru, atau memang kamu masih ingin kembali sama mantan kamu, bebas ya guys, ini free will ya, kebebasan kamu dalam bersikap gitu ya. Ya tetap optimis dengan kisah cinta kamu. Ya kalau kamu masih sendiri, kamu suatu saat akan siap untuk menerima cinta yang baru, ya jangan kehilangan harapan, jangan putus asa untuk mendapatkan cinta sejati. Kamu layak kok untuk dicintai. Tetap optimis dengan kehidupan percintaan kamu, apapun yang terjadi di belakang sana. Ini berlaku untuk semuanya ya, berlaku untuk dia juga ya yang melamun tentang dirimu ya. Kalau kamu ingin menjalani dengan orang ini ya, siapapun itu ya, karena di sini ada dua golongan dua golongan ya, seperti itu ya teman-teman. Ada yang dia pendiam sekali, ada yang justru ekstrovert sekali. Yang ekstrovert sekali ini, bahkan mantanmu ini orangnya memang cukup ekstrovert ya sebenarnya ya, cukup terbuka gitu ya. Cuman karena kasusnya sama kamu ini cukup berat dulu, jadi dia terdiam sampai saat ini gitu ya. Ya apapun itu yang terjadi dari orang yang melamunkan kamu ini gitu ya, kalau kamu ingin menerima kehadiran dia di kehidupan cinta kamu, ya tetap optimis dengan kehidupan cinta kamu ya teman-teman. Ada give your relationship a chance. Ini kuat banget untuk kamu yang memang akan kembali ke mantanmu ya. Mungkin kamu melihat perubahan dia, melihat dia jauh lebih tulus dibandingkan sebelumnya ya. Beri kesempatan untuk hubungan kamu dengan dia supaya lebih baik lagi kalau kamu memutuskan untuk kembali ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia yang melamunkan tentang dirimu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya, pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini aku lihat ada huruf H, W, K, L, R, B, M, Y, D, V, V, E, G, X, dan M. Iya, seperti tadi aku jelaskan, ada yang melamunkan tentang dirimu, ini mantanmu ya. Kamu pernah punya hubungan percintaan di belakang sana. Bagi kamu yang nanti dia akan datang, siapapun itu keadaannya ya, dia yang introvert atau dia yang extrovert gitu, kalau kamu menerima dia, kasih kesempatan untuk hubungan kamu berkembang. Kalau kamu memang menerima dia ya, di bawah doa teman-teman, ikuti intuisi kamu. Oke, karakteristik tambahan untuk dia yang sering melamun tentang dirimu, pilihan kedua. Oke, yap, karakteristik tambahannya ada rambut berwarna. Dia suka mewarnai rambutnya ya, datang dari keluarga mampu ya. Tadi seperti tadi aku jelaskan ya, dia kelihatan banget deh, pokoknya dia punya uang gitu ya. Ada pelin-pelan, orangnya agak pelin-pelan ya.
Ada energi Aquarius, ada suka hewan tadi dari The High Priestess, dan ada Six of Pentacles. Dia memang orang yang sangat lembut, dia pencinta sesama ya teman-teman, pencinta sesama makhluk hidup maksudnya, bukan hanya manusia saja ya. Dia pencinta hewan. Teman jadi mesra, teman jadi cinta. Mungkin ini ada di lingkungan pertemanan kamu ya. Di sini suka membaca ya, orangnya suka membaca. Mungkin dilihat dari The High Priestess ya, karena orangnya sangat introvert, dia melakukan segala hobinya itu yang tidak menyangkut dengan orang lain gitu, dengan orang banyak. Dia nggak suka keramaian ya, mungkin ketika dia sendiri gitu ya, dia suka membaca atau melukis gitu ya, hal-hal yang bisa dilakukan dalam kesendiriannya. Oke, itu dia yang melamunkan dirimu. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja ya teman-teman ya. Bye bye. Halo, pilihan terakhir, pilihan ketiga. Siapa sih yang sering ngelamun tentang kamu, sering terbengong-bengong memikirkan kamu? Ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Siapa yang sering ngelamun tentang kamu ya? Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, kamu pendekatan, bahkan kamu sudah berumah tangga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, nggak sesuai dengan keadaan kamu, atau kamu nggak nyaman ya guys, jangan dipaksa ya, tinggalkan saja. Kalau memang nggak cocok dengan energi kamu, atau kamu nggak nyaman dengan cara aku menjelaskan setiap tebaran kartu kamu, jangan dipaksa, tinggalkan saja ya. Diambil yang resonates-nya, diambil energi positifnya, mungkin didoakan segala hal yang baiknya ya. Oke, aku akan jelaskan secara random ya. Tebaran kartu kamu aku akan jelaskan secara random berdasarkan intuisiku. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri ya. Pilihan ketiga, siapa yang sering ngelamun tentang kamu? The Magician, Ace of Cups. Jangan dipaksa ya guys, kalau nggak nyaman tinggalin aja. Jangan terlalu diambil perasaan, kalau memang nggak cocok. Jangan berikan energi negatif, jangan berkata-kata negatif ya. Dikurang-kurangin kenegatifannya. Ada Five of Wands, Eight of Cups, oke. Ada Eight of Pentacles, oke. Dia pekerja keras banget guys ya, pekerja keras banget ini orang. Tipikal orang yang sangat sabar ya. Di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, apa lagi? Cancer, Pisces, dan Scorpio ya. Energi zodiaknya, kita tidak fokus dengan zodiak ya guys. Energi zodiaknya dia atau energi zodiaknya kamu. Mungkin saja bukan zodiak kamu atau dia ya. Bisa saja hanya energi saja gitu ya. Oke. Dia yang sering ngelamun tentang dirimu, jelas ini pasanganmu ya. Aku lihat dari Ace of Cups ya. Mungkin kamu ada yang baru jadian. Ya entah kamu baru jadian atau kamu sudah cukup lama ya hubungannya. Intinya dia mencintai kamu teman-teman, sangat mencintai kamu dan kamu sadar itu. Kalian berdua saling mencintai lah ya. Meskipun kamu hubungan sudah sangat lama atau kamu mungkin sudah berumah tangga gitu, dia masih mencintai kamu sampai saat ini ya. Dari The Magician, dia pekerja keras banget. Ada Magician, ada Eight of Pentacles ya. Dia sangat bekerja keras, dia punya segala sesuatu yang dia harapkan selama ini gitu ya. Kan kita kan punya banyak harapan ya guys, kita punya banyak doa, kita punya banyak manifestasi nih gitu. Apa sih yang kita inginkan, kita bayangkan, kita sudah dapatkan gitu ya. Ya, dia sudah mendapatkan apapun yang dia harapkan. Dia doakan, dia usahakan, dia manifestasikan, dia sudah dapatkan. Karena nih ada The Magician. Orang yang sering melamun tentang dirimu ini, dia ahli manifestasi. Jadi apapun yang dia inginkan ini pasti dapat. Hampir semuanya yang dia inginkan tuh pasti dapat, direstui oleh pencipta gitu ya. Karena memang dia usaha, ada usahanya juga di situ ya. Bukan hanya berdoa, bukan hanya bermanifestasi, tapi orang ini juga berusaha. Apapun yang dia inginkan, dia akan mengusahakannya. Mungkin ketika dia mendapatkan kamu, kalau kamu sudah berhubungan sama orang ini ya, mungkin ketika dia mendapatkan kamu ya, usahanya cukup keras untuk mendapatkan cinta kamu, mungkin saja gitu ya teman-teman. Ada Five of Wands. Sebenarnya sampai saat ini ya namanya hubungan percintaan pasti ada banyak perbedaan ya guys. Untuk kamu yang menonton videoku, beberapa dari kamu kayaknya lagi punya masalah, lagi punya konflik dengan si dia
Mungkin kenapa dia ngelamunin tentang kamu ya, mungkin dia merasa menyesal dengan konflik yang terjadi, mungkin merasa menyesal karena dia menyakiti kamu gitu ya. Dari Five of Wands, beberapa dari kamu yang lagi ngelamunin kamu, atau beberapa waktu terakhir ini sering ngelamunin kamu, ini adalah pasangan kamu yang mungkin kamu baru aja kok ada konflik ya, ada perbedaan pendapat, entah apapun perbedaannya ya. Dari Five of Wands memang banyak perbedaan di antara kamu dengan orang ini, perbedaan pola pikir, perbedaan agama, kepercayaan gitu ya. Perbedaan usia juga bisa berpengaruh dengan di dalam hubungan kalian gitu ya. Banyak perbedaannya, makanya terjadi konflik di antara kamu dengan pasangan kamu ini, dengan si dia yang sering melamunkan kamu ini. Kenapa dia melamun ya? Mungkin karena dia merindukan kamu ya, teman-teman. Kelihatan di sini rindu gitu ya. Mungkin kamu juga sebenarnya rindu gitu ya. Kenapa dia ngelamunin kamu ya? Mungkin karena dia ingin meminta maaf. Dia sebenarnya nggak tega ngelihat kamu tersakiti gitu. Ya namanya kalau dia mencintai kita nggak tega lah kalau melihat kita nangis, kalau melihat kita tersakiti, kecewa gitu, nggak tega gitu. Itu yang dia lamunkan tentang kamu, karena dia mencintai kamu. Ini pasangan kamu ya guys. Dia pekerja keras, apapun yang dia inginkan itu sudah dapat. Dia ahli manifestasi soalnya. Dia cukup religius, dia dekat dengan dunia spiritual dan supranatural. Intuisinya dia sangat tajam guys ya, dari The Magician dan ada Ace of Cups. Dia dekat dengan dunia spiritual dan supranatural, atau memang dia bekerja di bidang itu ya, atau memang dia dibesarkan dari keluarga yang memang mengerti tentang itu, atau mungkinnya dia sudah terbuka mata ketiganya, dia mengerti lah soal itu, dekat dengan hal-hal seperti itu gitu ya guys ya. Yang sering ngelamunin tentang kamu ada Five of Wands, ada Eight of Cups. Aku tahu kamu nggak suka ngomongin mantan, sebagian besar dari kamu yang menonton videoku ya, tapi aku berusaha untuk jujur ya. Aku akan apa adanya menjelaskan setiap tebaran kartu kamu. Nggak ada yang aku kurang-kurangin, nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku pahit-pahitin. Ya teman-teman, tolong deh bijak ya, bijak, bersikap dewasa. Ini pembacaan sangat umum, jadi energinya ini bercampur gitu ya. Kalau memang aku merasakan ada energi mantan di sini, aku akan ceritakan apa adanya gitu ya. Kamu tolong bijaksana dan dewasa menyikapi setiap penjelasannya yang aku jelaskan ya teman-teman ya. Aku yakin kamu semuanya sudah berusia dewasa lah ya. Kalau memang nggak cocok ya sudah, kalau nggak suka ya sudah, tinggalkan saja, nggak apa-apa ya. Oke, Five of Wands dan ada Eight of Cups. Ada beberapa dari kamu ini baru putus sama mantan kamu. Mungkin kalau kamu yang sudah menikah, kamu baru menyelesaikan hubungan pernikahan kalian. Intinya ada perpisahan. Ya, ada Five of Wands dan ada Eight of Cups. Karena perbedaan itu sudah tidak bisa dijadikan satu lagi. Perbedaan itu sudah tidak ada solusinya menurut kamu dengan mantanmu ini. Ya, entah kamu masih pacaran, pendekatan, atau bahkan kamu sudah menikah. Dia melamunkan tentang dirimu. Karena apa? Ada rasa rindu yang begitu dalam. Ya, dari kedua kartu ini gitu ya, ada rasa rindu ya. Kenapa dia ngelamunin kamu ya? Mungkin masih merasa kehilangan, ada rasa rindu gitu ya teman-teman ya. Mungkin dia masih mencintai kamu sebenarnya, cuman karena kalian berdua menyadari perbedaan itu sudah cukup jauh, jadi ya nggak bisa diteruskan lagi. Mungkin banyak hal kenapa kalian bisa berpisah gitu ya. Perbedaan itu bisa karena pola pikir yang berbeda, perbedaan usia, agama, suku, dan sebagainya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri gitu ya teman-teman ya. Intinya yang sering melamun tentang kamu ini ya, dia masih mencintai kamu. Ace of Cups, Five of Wands, dan Eight of Cups. Ini adalah mantan. Mungkin kamu baru saja berpisah dengan mantanmu ini ya. Eight of Pentacles, dia pekerja keras sekali. Dia bakalan mengusahakan apapun yang dia inginkan, apapun ya. Kalau dia ingin kembali ke kamu, kalau dia ya nggak usah ke kamu lah ya, kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang, dia bakalan effort banget ya guys. Kelihatan banget dari usahanya dia ya. Khususnya bagi kamu yang mantan, ini mantanmu ya, kayaknya dia saat ini sedang memikirkan untuk kembali sama kamu. Perkara kamu mau terima kehadiran dia lagi atau tidak sama mantanmu ini ya teman-teman, itu free will ya. Kalau kamu tidak ingin kembali ya sudah, nggak apa-apa ya. Jangan berkata-kata yang negatif ya guys. Ini aku hanya membacakan apa adanya. Beberapa mantanmu ini ya, kalau kita ngomongin mantan, dia berencana untuk kembali ke kamu. Mungkin saat ini belum ya, karena dia masih dalam taraf memikirkan, dia dalam taraf masih mendoakan, masih dalam taraf memanifestasikan kembali hubungan kamu dengan dia gitu ya teman-teman. Saat ini dia masih terdiam, dia masih menyembunyikan perasaannya, tapi bukan berarti dia tidak cinta, tapi bukan berarti dia tidak ingin kembali. Dia lagi proses berpikir, menunggu waktu yang tepat
Ya, mungkin mungkin ketika kamu menonton videoku sudah kelihatan usahanya dia untuk mendekati kamu lagi, ya, dari Eight of Pentacles. Ya, namanya energi ini bisa berubah-ubah, bisa bercampur ya guys. Ini pembacaan umum ya. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik nih, tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Beberapa mantan kamu ini ingin kembali, cepat atau lambat. Mungkin ada yang sudah kelihatan prosesnya dari sekarang, beberapa dari kamu ya, kalau ngomongin mantan. Dia bakalan effort banget ketika dia siap untuk kembali ke kamu, dia bakalan effort banget. Kelihatan banget usahanya dia untuk mendekati kamu. Ya. Pekerja keras banget, punya karir yang sangat baik dari The Magician dan ada Eight of Pentacles. Ya, teman-teman. Oke. Kalau dia feminin, kamu yang menonton videoku pilihan ketiga, kamu maskulin. Dan yang sering melamunkan kamu ini adalah feminin. Dia suka memakai hiasan kepala untuk penampilannya dia, suka mewarnai rambutnya tidak terlalu lurus, baik feminin maupun maskulin, rambutnya sedikit bergelombang, ya teman-teman ya. Oke, orang ini memiliki kemampuan secara finansial, dia punya karir yang sangat baik gitu ya, yang sering melamunkan dirimu ini teman-teman. Tapi dia kalau pakai baju, kalau fashionnya dia tuh tidak berlebihan ya guys, dia lebih cenderung sederhana ya. Kalau aku lihat dia sederhana, suka kesederhanaan meskipun dia punya kemapanan secara finansial gitu ya. Tapi dia suka menata rambutnya dengan rapi, baik feminin maupun maskulin. Kalau feminin dia suka memakai hiasan rambut di kepalanya, dia rambutnya agak bergelombang, suka mewarnai rambutnya, mungkin warna dasar rambutnya ya Asia ya, coklat atau hitam gitu, tapi dia suka mewarnai rambutnya, mungkin ada tuntutan dari pekerjaannya dia yang harus kelihatan tetap baik gitu, kelihatan tetap bagus, keren gitu ya. Tapi pada dasarnya dia sebenarnya suka pakaian yang sederhana aja gitu ya teman-teman. Ya, tadi aku sudah jelaskan ya, dia intuisinya sangat tajam. Dia justru lebih sering ya, kalau dalam kehidupannya dia ya, dalam hal apapun, cinta, karir, ataupun berteman, ataupun apapun itu ya, dia lebih suka memakai intuisinya dia. Dia lebih suka dan lebih percaya dengan intuisinya dia. Meskipun logikanya dia juga jalan, tapi kayaknya dia lebih percaya dengan intuisi, gitu ya teman-teman ya. Oke, aku dikasih informasi di sini ya, dari tebaran kartu kamu, baik divine feminin maupun maskulin, terutama maskulin ya. Kalau yang menonton videoku, hey kamu feminin yang sering melamunkan kamu ini adalah maskulin, dia sering pakai topi ya. Terutama kalau di luar ruangan dia suka sekali pakai topi. Pokoknya pakai penutup kepala gitu, entah kupluk, entah topi gitu ya teman-teman ya. Kalau dia maskulin gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau feminin juga dia suka pakai topi gitu ya, terutama di luar ruangan gitu ya. Apalagi sekarang panas banget guys ya. Oke, orangnya cenderung rapi ya guys, rapi, suka kerapihan. Dari bajunya rapi, dari apa yang dia kenakan rapi, dari barang-barangnya dia rapi, pokoknya dia suka kerapihan nih ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui tentang hubungan kamu dengan si orang ini yang sering melamunkan kamu ya. Di sini ada word waiting for, layak untuk ditunggu. Cinta sejati itu layak untuk ditunggu, layak untuk diusahakan ya guys. Mungkin menurut dia ya, cepat atau lambat dia akan hadir ya teman-teman. Dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu, siapapun itu, entah mantan entah orang baru ya. Intinya dia yang melamunkan dirimu ini, cepat atau lambat dia akan datang. Dan mungkin dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya dia ya. Mungkin dia menganggap kamu cinta sejatinya dia, dan mungkin sebagian besar dari kamu akan menerima kehadirannya dia di dalam hidupmu ya. Segala hal yang baik, segala hal yang terindah itu layak untuk ditunggu guys ya. Nunggunya bukan diam-diam aja di kamar tiduran ya, enggak. Tapi lakukan yang terbaik. Kamu kerja, kamu lakukan hobi kamu sibuk dengan kalau kamu single parent ya, kamu sibuk dengan anak-anak kamu. Lakukan hal-hal yang positif sambil menunggu kehadiran cinta sejati kamu ya. Karena cinta sejati, segala hal yang terindah itu layak untuk ditunggu, layak untuk diusahakan, karena dia akan mengusahakan kamu. Ketika dia siap, dia akan mengusahakan kamu banget ya teman-teman. Aku lihat dari Five of Wands dan ada Eight of Pentacles, ini orang yang sering melamunkan dirimu ini ada di lingkungan pekerjaan kamu ya, ada di lingkungan pekerjaan kamu, atau memang dia rekan bisnis kamu guys. Pokoknya sering terjadi perselisihan di antara kamu dengan orang ini ya, sering terjadi perbedaan pendapat lah ya gitu. Namanya manusia pasti kan beda-beda ya guys. Kamu sering terlibat perbedaan pendapat dengan orang ini, dengan teman kerjamu ini. Dia ada di sekitar tempat kamu mencari uang lah ya. Kalau kamu berbisnis ya mungkin ini karyawan kamu, atau memang ini rekan bisnis kamu gitu ya. Kalau kamu seorang karyawan ya mungkin ini rekan kerja kamu gitu ya. Tapi kamu sering sekali terjadi perbedaan pendapat dengan orang ini ya.
Aku baru dapat info seperti itu. Dia sering melamunkan tentang dirimu. Mungkin dari perselisihan kalian itu, dari perbedaan pendapat kalian itu, membuat dia seperti melihat kelebihan kamu ya. Jadi dia jatuh cinta sama kamu, sering mikirin kamu akhir-akhir ini mungkin saja ya. Ada passion. Dia memiliki ketertarikan yang begitu besar sama kamu guys, terutama bagi kamu yang dia pasangan kamu nih. Iya, dia memiliki ketertarikan yang sangat besar sama kamu. Di sini ada hubungan cinta, juga ada dia mencintai kamu begitu dalam, tapi di situ juga ada hasrat ya, guys ya. Ada cinta dan ada hasrat seksual di situ ya. Aku jujur jelaskan apa adanya karena dia punya passion, dia punya gairah yang begitu besar sama kamu gitu ya, yang dilandasi dengan cinta. Seperti itu kayaknya ya, teman-teman. Ada engagement. Ya, beberapa dari kamu akan akan meningkatkan hubungan kalian ke jenjang yang jauh lebih serius. Mungkin bagi kamu yang sudah punya hubungan cinta dengan orang ini yang sering melamunkan tentang dirimu, dia mungkin sedang melamunkan untuk mengikat kamu dalam tali pernikahan atau pertunangan. Di sini intinya akan ada level selanjutnya untuk kamu di dalam hubungan percintaan kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan. Kalau kamu yang dia secret admirer-nya kamu lah ya, maksudnya intinya dia tuh dalam diam lah ya, mengagumi kamunya, mencintai kamu gitu ya. Dia sering ngelamun tentang kamu, tapi dia cepat atau lambat akan datang. Dan kedatangannya dia itu tentu saja untuk hubungan yang serius. Ya, siapapun itu, apakah dia memang pasangan kamu saat ini atau memang dia seseorang yang memang mantan kamu atau orang baru gitu. Siapapun yang datang ya, cepat atau lambat dia akan datang. Terutama kalau kita bicara soal orang lain gitu ya, mantanmu misalnya gitu. Kali ini kedatangannya dia ingin jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya, jauh lebih berkomitmen dibandingkan sebelumnya sama kamu. Dia akan menjanjikan hal itu. Terserah kamu mau terima kehadiran dia atau tidak, ya itu free will ya teman-teman ya. Kalau kamu yang sudah punya hubungan dengan orang yang sering melamunkan kamu ini, hubungan cinta, entah kamu hubungannya baru atau kamu sudah lama menjalin hubungan percintaan sama orang ini, mungkin hubungan kamu akan ke level selanjutnya yang lebih serius ya teman-teman. Diaminkan segala hal yang positifnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau cari tahu inisialnya dia atau inisialnya kamu. Dia yang melamunkan kamu dan inisialnya kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia. Ya, segala sesuatunya dari awal sampai akhir teman-teman tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Pilihan ketiga, inisial kamu atau dia. Oh, sebentar ya. Hurufnya ada yang mental jauh banget, guys. Oke, di sini aku melihat ada huruf W, D, N, Y, N lagi, ada O, ada B, dan ada G ya. Ini mungkin inisial panggilannya kamu atau dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Karakteristik tambahan dia yang sering melamunkan dirimu. Oke, karakteristik dia yang sering melamunkan dirimu, pilihan ketiga. Ini persis pilihan ketiga, karakteristik tambahan. Aku rapin dulu ya, banyak sekali. Oke, di sini karakteristik tambahannya dia yang sering melamun tentang kamu, sering bengong tentang kamu, mikirin kamu. Di sini ada kulit terang, ada soft lens, dia mungkin suka pakai soft lens ya. Ada tebar pesona, ada lesung pipit, mungkin dia sering tebar pesona ya. Kalau dia single dia sering tebar pesona kali ya teman-teman ya. Ada lesung pipit, ada bernyanyi, mungkin dia pekerjaannya sebagai penyanyi atau suaranya bagus atau dia senang bernyanyi gitu ya, hobinya gitu. Ada mandiri, orangnya setia. Ada energi Cancer, ada energi Gemini, ada pegunungan, dia lebih suka ke pegunungan gitu teman-teman. Kalau healing gitu, kalau berlibur, kalau berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya mungkin. Ada first love, mungkin kamu first love-nya dia jujur. Jadi apapun yang akan dia katakan sama kamu, dia jujur guys. Meskipun nanti mantan kamu akan kembali sama kamu, apapun yang dia ungkapkan itu jujur tentang cintanya dia, tentang dia kehilangan kamu, apapun ya itu jujur. Di sini ada overthinking. Dia suka overthinking, terutama kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu pikirannya bakalan jelek banget deh. Terus-terusan dipenuhi dengan pikiran yang tidak bagus gitu ya. Overthinking. Ada vegetarian, mungkin dia lebih suka dia menghindari makanan daging-dagingan mungkin gitu ya, vegetarian. Ada keras kepala, kalau maunya ya maunya gitu ya teman-teman. Apapun yang dia inginkan bakalan dia kejar banget gitu ya. Hujan teman-teman tiba-tiba. Keras kepala. Ada high class ya, dia mungkin pergaulannya cenderung high class gitu, karena mungkin dia
faktor pekerjaan atau memang dia punya uang gitu ya. Ada high class, ada pekerja keras ya. Tadi dari Eight of Pentacles aku lihat dia memang pekerja keras, ada hewan, dia suka hewan ya teman-teman ya, suka hewan, dia pemelihara hewan, atau dia memang bekerja di lingkungan yang banyak hewannya ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri nanti ya. Oke teman-teman, semoga cocok. Bye bye.